Selamat datang di episode yang sudah ditunggu-tunggu oleh ribuan, bahkan puluhan ribu, bahkan ratusan ribu, bahkan miliaran dari pencinta dark jokes di seluruh tanah air Indonesia ini, Karena tamu ini sangat spesial banget ya. Benar. Ini benar-benar awal mula dark jokes mungkin dari sini. Awal mula dark jokes ya. Tapi masih nyisa nggak son dark jokesnya? Apa cuma sisa di bumbu restorannya aja son yang dark son? Nah, itu dia ya. Nanti kita cek ya, semoga keluar ya. Nah, tapi katanya lu suka juga ya sama. Bener. Gue sering banget sih pesan sih, ya kan. Oh, ada iya. tuh menu yang best seller. Apa tuh? Bebek kurma. Bukan dong, bukan. Babi bumbu Madura bukan. Nggak usah, bukan. Oke, udah kalau gitu langsung aja kita panggil. Ini dia Bang Tretan Muslim. Halo Bang Richard and Sean. Ya, selamat datang Bang Tretan ya. Terima kasih Siapa? banyak. Terima kasih banyak. Jujur saya sering denger podcast kalian. Oh, gitu. Konten kalian. Sebenarnya yang nonton istri saya. Oh ya. Karena kalau dia nggak bisa tidur nontonin kalian berdua. Dan pertanyaan langsung tidur. mereka cuma satu. Ente cadel Ash Bang. Siapa gua? Iya. Sean. Sengaja biar catchy. Oh. Sengaja bisa. Tapi ngomong S biasa bisa. Sean gitu. Son. Oh, Nah, bisa. Udah. Sudah terpecahkan. Oke, terima kasih sudah menonton. Tadi mau diundang ke acara mutan Anda tadi karena nggak bisa ngomong S apa Cadel gimana? Ash. Sean. Ya, gitu Prabowo ya. Subianto. Oh. Kita udah nunggu-nunggu banget ya Bang Muslim buat datang sini karena Ya, bener. banyak penonton kita yang emang pengen Bang Muslim datang ke sini. Oh gitu. Selalu ada Siap. tiap episode ya. Tiap Komennya ya. Iya, dan kita sengaja gabungin sama pembahasan yang emang penonton juga suka juga. Nah, Karena banyak banget Bang yang pengen ngomongin tentang Anunnaki gitu. Wush. Piramid ya kan. Orang Madura ditanya Anunnaki. Agak jauh sih. Harusnya ditanya apa Bang? Kita masih ribut gacuan di Rukiah soalnya. parkiran. Ada parkiran juga ribut. Ada beberapa segmen gitu. Oke deh kalau gitu mendingan langsung kita mulai. Selamat datang di episode terbaru dari Di Atas 12. Ini konsepnya, sorry Bang ya. Ini konsepnya judulnya Di Atas 12. Benar. Ini kita anggap obrolan cowok jam 12 malam ya. Benar. Jadi saya disclaimer dulu, ini ngobrol ngawur. Jadi kalau nanya sumber rahasia, saya nyari-nyari sendiri, karang-karang sendiri. Jadi Anda jangan tanya data, wah apa ini nggak sesuai gitu. Saya disclaimer dulu Bang ya. Benar. Iya, Karena ini iya. ngobrol, kalau kalian cowok nongkrong kelamaan kan, aduh ngobrol apa ya? Ngobrol ateis. Asal usul Nabi ya kan. Iya. Suling Amin Rais gitu. Nggak mungkin buka HP lihat data kan nggak mungkin. Kalau Nggak gitu kan. mungkin. Kalau mau bener datanya nonton Malaka Project aja. langsung Bang Ferry ya. Siap. Gimana Bang? Langsung. Jadi apa kan banyak ilmuwan yang nemuin fosil yang umurnya tuh jutaan tahun ya kan. Oke. Sedangkan Nabi Adam tuh baru turun tuh belasan ribu tahun kan Ya. yang lalu kan. Kalau menurut lo Nabi Adam tuh manusia pertama atau bukan? Apa sebenarnya dia memang manusia pertama yang dikasih akal aja? Oke, kita jangan sebut Nabi Adam ya. Adam aja Adam. Oh gitu. Oke. Kalau Nabi kan langsung, wah nanti mengarah ke Islam gitu. Oke. iya, Kita benar. sebut Adam aja ya. Kalau saya Bang, yang saya percaya Adam dan Hawa ini bukan manusia pertama. Bahkan mereka tinggalnya di surganya bukan yang di atas langit dan lain-lain. Dia tinggalnya di bumi, Oh. Tinggal di bumi. di Garden of Eden. Garden of Eden. Ya. Letaknya di mana Garden of Eden yang di Nah bumi? ini masih perdebatan. Ada yang bilang di daerah Mesopotamia. Oh. Ada yang bilang sebenarnya di bumi ini seluruhnya Garden of Eden. Ada yang bilang begitu. Tapi kalau saya percaya mereka adalah manusia yang udah ada. Dan mereka ceritakan makan buah gitu kan. Iya. Kiwi kalau saya. Oh, Iya. bukan K juga sih depannya tapi. Masih diproduksi di Cina itu kiwi. Enggak, kalau di ajaran lain kan apel katanya. Itu kan katanya tree of knowledge. Pas perdebatan sama serpent itu katanya ada ular tuh ya kan. Padahal kalau ada Panji Petualang kan langsung tinggal ditangkap. Langsung di iya. Katanya pas dia disuruh makan itu, ya dia sebenarnya makan buah pengetahuan. Buah pengetahuan. Ya. Katanya kalau kamu makan ini, kamu akan tahu good and bad. Dan katanya Adam waktu itu belum saatnya memakan itu untuk tahu itu. Akhirnya dia diusir Oh. dari Garden of Eden, dari taman itu yang dimana digambarkan di situ ada buah-buahan dan lain-lain. Ini bukan total buah ya, tapi di situ ya. ada kehidupan yang sudah stabil, udah enak. Karena dia melanggar, dia diusir sama
Hawa keluar dari Garden of Eden. Yang ngusir siapa tuh maksudnya itu? Nah, Tuhan ini gitu dia. maksudnya. Ya kalau di agama kan case close itu Tuhan. Tapi kalau yang aku tonton dari beberapa referensi, beings-nya ini nggak dikasih tahu. Beings-nya ini apakah dia cahaya doang ataukah pemimpin di situ, apa marbot Garden of Eden gitu. Nggak tahu ya. Tapi yang jelas dia melanggar, dia diusir. Tapi dia bukan manusia pertama. Udah ada manusia banyak. Oh. Ada juga aku juga yakin Adam Hawa ini manusia pertama yang disahkan bahwa inilah manusia pertama. Oh, iya ada iya. gitu. jenis-jenisnya kali ya. Ya, ingat ini obrolan ngawur ya teman-teman. Iya, benar-benar. Ini juga jam 12 ya kan? Iya. Kalau ngeles gitu aman deh. Iya. Karena kan kalau dari sudut pandang ilmuwan, ya manusia itu udah ada dari lama gitu, walaupun bentuknya Oke. memang belum berakal seperti kita gitu. Benar. Udah ada lama banget. Ya ada yang bilang gitu juga, ada yang bilang kalau dulu manusia itu makhluknya masih nyampur-nyampur. Oh, yang katanya iya. ada palanya elang, Oh iya. ada yang badannya apa. Ah. Nah gitu, makanya kan lukisan-lukisan di Mesir kalau nggak salah ada yang badan palanya harimau atau apa. Palanya Salah satu anjing Sphinx gitu. itu dulu Sphinx, katanya ya. palanya orang gitu Palanya kan. orang. Badannya Singa. singa gitu. Soalnya emang kalau di zaman dulu kan banyak banget kayak hewan-hewan mitologi gitu-gitu, Ah, makhluk iya, mitologi. Dan salah satunya ya ada dari bangsa Nisnas juga. Bangsa Nisnas ini yang katanya ya kayak gitu juga ya, badannya nyampur-nyampur ya. Enggak, bangsa Nisnas itu adalah bangsa yang dia itu paling mirip sama manusia. Oh, Jadi- raksasa gitu gak? Beda? Enggak raksasa. Oke. Enggak raksasa. Jadi di zaman dulu itu ada sebuah bangsa yang dibilang bangsa Nisnas. Nah, itu Ya. bentuknya tuh dia kayak manusia, tapi masih dibilang dia adalah setengah manusia karena tangannya cuma satu, matanya cuma satu, kakinya juga cuma satu. Jadi benar-benar literally setengah tuh. Apa dia ngapain di bumi ini? Dia Merusak. di bumi ini hidup. Sebelum ada manusia tuh ada beberapa bangsa gitu yang hidup di bumi ini. Salah satunya bangsa Nisnas, terus ada bangsa jin-jin gitu. Hmm. Ini Iya sebelum kan? Adam kan ya? Ini sebelum Adam Sebelum turun. ada. Ini nyambung ke ada teori lagi ya. Ini bilang pas sebelum Adam ini jin itu tinggal bareng katanya di dimensi kita. Maksudnya beberapa jenis jin tuh tinggal Pokoknya bersama. jin makhluk-makhluk itu tuh sebenarnya dia di 3 dimensi ini. Gitu. Oh, tapi nggak kelihatan gitu dimensi Itu lain kalau nggak gitu salah ya. ya, kalau nggak salah di The Book of Enoch kata, kalau nggak salah Oke. itu. Oh iya. Nah, kan katanya Enoch nih ada suara getaran bercahaya. Terus dia diangkut ke langit. Makanya namanya tuh Chariots of God. Jadi orang dulu kan nggak, ya aku sih mungkin itu pesawat ya, nggak tahu ya. Tapi ciri-cirinya tuh cahaya bergetar, terus dia diangkut ke langit. Ya orang dulu kan nggak bisa bilang itu UFO atau apa. Iya, nggak Dia tahu. bilangnya Nggak ada knowledge-nya. iya, kalau di gambarnya tuh ya kayak kereta berapi bercahaya. Nah, Oke. terus Enoch nih diangkat ke langit, terus dia melihat tuh dari atas, oh ini bumi bentuknya begini. Terus ada yang nyambut, selamat datang Enoch. Nah, terus Enoch dikasih pengetahuan untuk ke orang-orang ini. Sekali lagi ini ngawur ya. Iya. Berarti bangsa Nisnas tuh, nah sedikit lambung ke Adam Bangsa lagi. Nisnas. Oh oke. Adam nih pas keluar dari Garden of Eden, dia diperingatin, kamu hati-hati ya, karena di sana tuh banyak penggambarnya tuh orang-orang jahat, sesuatu yang jahat dan besar. Mungkin kalau nyambung lagi ke Nephilim kalau nggak salah ya. Oh, Nephilim. Nephilim nih Oh. katanya raksasa zaman Raksasa. dulu. Kan ada sepeda Nabi Adam yang gede tuh. Pelan-pelan Pak Sopir. Pelan-pelan Pak Sopir. Astagfirullahaladzim. Lancar. Oh, sepeda Nabi Adam ya. Sepeda Nabi Adam. Oh iya. Yang gede. Iya, yang gede banget ya. Pokoknya kalau gede sepeda Nabi Adam, jubah Nabi Adam, sandal Nabi Adam. Waterproof tape that can instantly patch, bond, seal, and repair. Mungkin karena penggambaran dulu ya gede, makhluk yang lain juga lebih gede-gede gitu. Karena Dan- Nabi Adam digambarkan punya tinggi 20 sampai 30 meter kan. Benar. Iya, Itu iya kan kan? kalau salah ada di suatu kepercayaan gitu kan. Nah, ada. Nah, Biasa. itu. Ada. Oh, jangan 30 bawa agama meter. lagi. Ini namanya ngobrol jam 12 malam. Benar, Iya, benar, iya, benar, iya, benar, iya. benar. Gitu coba. Tapi kalau misalnya ngomong soal tingginya Adam yang Iya. 20 sampai 30 meter, Iya. kan sejauh ini kan fosil yang ditemuin itu paling tinggi itu
2,7 meter. Manusia pokoknya yang ada tanda-tanda lah, entah dia pernah hidup atau ditemuin tulangnya, itu tingginya cuma 2,7 meter, nggak lebih gitu. Nah, tapi kan itu eksplorasinya seberapa luas? Kan kalau nggak salah daratan yang di bumi ini yang yang sudah tereksplor cuma berapa persen, dan laut, Sisanya laut ya. sisanya laut kan masih berapa puluh persen yang tidak tereksplor. Betul. Dan fakta terbaru di Jepang di bawah lautnya ditemukan piramid. Ditemukan piramid. Ya bener ditemukan Ini piramid. kan channel Anda konspirasi ada yang lebih tahu. Ini berita Ya apa ini? Nah, kalau ini bukan konspirasi. Aku nggak tahu itu bentuknya piramid apa enggak, tapi yang jelas bangunan di bawah laut. Berapa meter aku lupa. Atlantis maksudnya. Enggak, laut Kota. Jepang, di Jepang. Oh, Ada oke. bangunan berundak gitu, Bang. Berundak Oh, gini. kalau yang tangga gue pernah lihat sih. Nah, itu bangunan. Nah, berarti kan dulu itu daratan. Iya. Ada berapa ribu kemungkinan bahwa katanya dulu Indonesia juga Sundaland katanya. Iya, Nyambung iya, iya. Sunda Empire. Bener Sunda Empire Lot Rangga. Bener. Harus Lot Rangga di sini, Bro. Tapi emang sih kan yang benua ke-9 itu ada kan itu tapi di bawah laut kan. Oh iya. Tapi gede tenggelam. banget. Karena Ya. kan air memang naik terus. Sama yang banjir Nuh itu. Saya nggak ngomong Nabi Nuh ya, Bro. Oh, Ya, gitu. kalau Ada Nuh udah orang pasti tahu kayak- Nabi. Oh, Kita semua gitu tahu ya. banjir Nabi Nuh ya. Oke. Itu kan tenggelam semua. Nah, kita Ya. nggak tahu berapa daratan yang tenggelam. Sekarang gini, daratan yang kita tinggalnya hanya berapa persen dari bumi. Lautan aja belum tereksplor. Nah, berarti ada kemungkinan ya mungkin kalau yang tadi fosil-fosil raksasa bisa aja di dalam laut mungkin. Oh, Masih oke. belum tereksplor. Bisa sih. Jadi yang di tanah-tanah itu berarti nggak ada ya yang tinggi-tinggi gitu maksudnya. Mungkin belum tereksplorasi. Belum ketangkap Mungkin. aja. Ya. Ataupun kalau ada ya udah ini Bang, udah hancur kan. Kecuali Udah dia hancur. di sinetron Rahasia Ilahi itu yang enggak Soalnya hancur. enggak soalnya ini apa fosil yang Ya. ditemuin jutaan tahun Ya. ada. Oke. Itu Masalahnya. tingginya 168 sampai 180 cm palingan. Oke, sorry klarifikasi. Raksasa tadi itu bukan semua orang raksasa. Itu ada jenis. Makanya sebutannya Nephilim kalau nggak salah. Oh. Saya nggak perlu ngomong correct me if I'm wrong. enggak. I don't care if I'm wrong karena ini ngobrol ngawur. Iya, kan? iya. Ada beberapa jenis. Ya termasuk raksasa, ada yang ya tadi manusia-manusia hybrid tuh. Iya, Nah, iya, kalau iya. di Anunnaki, teori Anunnaki Nah, kalau ini nggak salah seru nih. ada Watchers ya kalau nggak salah, Watchers gitu-gitu. Kalau malaikat yang dia berhubungan dengan manusia, lahirlah manusia-manusia hybrid tadi. Benar, Oh, iya, benar. Nah, itu teori bukan saya kalau itu. Itu teorinya Anunnaki emang seperti itu tuh. Benar, Itu gokil gitu ya. ya. Kan nih buat konteks ya teman-teman ya. Ini kan Anunnaki itu ditemuin sama bangsa Sumeria. Ya. Ya kan di Mesopotamia. peninggalannya dia di Mesopotamia kan. Dia mungkin sekitar 3500 sebelum Masehi ya kan. Nah, itu uniknya dia peradaban pertama dan yang paling canggih ya kan, Ya. paling maju di dunia ada kitab Anunnaki ini. Makanya itu yang bikin orang-orang banyak yang percaya sebenarnya. Tapi Iya kan? yang masalah kan adalah dari kitab Anunnaki ini penerjemahnya siapa? Nah, Nah, kalau nggak salah yang populer tuh Zakaria Zakaria Sitchin. Sitchin. Nah, tapi aku nontonin Y-Files Iya, sih, Bang. iya. Nah, dia kan udah nge-breakdown. Kayaknya Zakaria Sitchin ini dia bukan lulusan arkeolog dan yang lain. iya, bukan Dia malah filologi, fokus bukan apa. dia fokus malah jualan bukunya. Hmm. Karena begitu rame, kalau rame lanjut part 2 nih biasanya. Di TikTok Tapi emang gitu. dia bikin total 9 buku sih. Iya. Tapi gokil sih tahun 1970-an itu. Benar. The 12 Planet itu. Di gila zaman dulu itu. kan mungkin dengar begitu kan langsung rame. Jadi Iya, kalau iya. Zakaria Sitchin agak tidak valid ya menurutku kalau aku nontonin beberapa reference gitu sih, Bang. Tapi Son tadi sangat yakin sekali dengan teori Anunnaki itu tadi Nah, sebelum Bang Muslim datang. Kita udah coba sih. Soalnya oke lah dibilang mistranslasi gitu Iya, kan, ya kan. Tapi emang yang maksudnya yang punya jurusan-jurusannya itu emang Oke. pasti bener maksudnya kan. Nah, belum makanya, tentu kan. Orang udah punah kok. Nah, Ininya ya paling orangnya. kalau mau di track ya paling dicari. Pasti ada, menurutku pasti ada orang ahli arkeolog yang bisa menerjemahkan bahasa itu kan. Pasti nggak langsung ke 3.500, mundur dulu berapa. Nah, tinggal kita percaya nggak orang ini gitu. Iya. Ya kayak tulisan di Mesir yang di piramid kalau nggak salah, yang gambar-gambar gitu. Iya. Ya, emang kita bisa siapa ini bukan, kalau aksara Jawa bisa gitu kan, bahasa Arab bisa, nah ini bahasa Thailand bisa, nah ini nggak ada hurufnya aja nggak ada, apalagi Mesir kan gambar-gambar doang. Iya, Ternyata iya, ada gambar. orang yang bisa dan itu kayaknya orang kuliah beneran gitu. Ya di luar negeri pasti. Iya. Soalnya kalau yang Sumeria ini kan bahasa paku kan namanya ya kan. Nah, aku nggak tahu. Indonesia Oh, pakai karena- paku gitu terus lurus-lurus kan Nah, garis-garis. ya mungkin itu sih. Tapi emang seru sih dia bilang kalau
kalau Anunnaki ini kan sebenarnya bukan Tuhan sih, cuma orang manusia Benar. kan nganggep dia Tuhan ya kan. Benar. Gara-gara dia ngebikin manusia ya kan. Benar. Bilangnya datang dari planet Nibiru Iya. ya kan. Nyari Buat di emas. sini nambang emas. Iya, benar. Buat benerin atmosfernya dia ya kan. Freeport tuh berarti Anunnaki. Freeport. Kan emang manusia masih hybrid Anunnaki gitu. Tapi emang iya Kalau dari teori ini kan emang kita kan masih hybrid, Dah. setengah Anunnaki. terciptanya manusia modern. Nah. Itu kan Oke. karena Anunnaki datang ke sini terus masukin apa namanya? Sel telur ya. DNA lah. Iya, iya. Masukin DNA. DNA-nya Oke. ke dalam manusia yang masih belum Manusia modern. purba, manusia Oke. purba. Jadilah Oh. kita gitu katanya. Oke. Gitu. Nah, itu kalau ini masuk ini. Ini kalau nontonin YouTube Y-Files, dia bilang dia nggak percaya Zakaria Sitchin. Tapi DNA-nya manusia purba ke Adam itu memang ada satu code yang berubah, dia jadi manusia bisa berpikir. Oh dan ini lain. asam Iya, amino. Asam aminonya ya. Lah aku asam nggak tahu amino. apa Iya. yang jelas siapa yang TKTL ngeflip. 1. Ya, hah? TKTL 1 namanya. Aku nggak tahu. Nggak. Hmm. Yang jelas ada DNA dari manusia purba yang tadi itu yang ngeflip sampai dia bisa jadi manusia Nah, itu. kayak sekarang. Itu kan konspirasinya kan. Ya, sebenarnya. nah kalau Billy Carson dia bilang Adam dulu diciptakan nih untuk menciptakan Hawa katanya dari tulang rusuk. Sebenarnya dia ngambil DNA karena kata dia sih bukan saya ya, ngetes DNA itu dari tulang rusuk. Jadi diambil, disuntikan, jadilah Hawa. Makin ngaco ini tuh. ngaco Makin ngaco. Nggak, tapi Cuma aku seneng emang- bang nonton gini-gitu, seneng bang. Percaya atau enggaknya itu urusan nanti ya. Iya. Tapi itu kayak haus jadi pengetahuan Iya. gitu. Iya, Ya kan? jadi Ya. pengen tahu lebih. Benar. Tapi setelah itu nonton pagi-pagi ambiar lagi saya. Balik setelan pabrik ya. Tapi kalau denger gini sih kelihatannya percaya sih. kayak Kayaknya gini. percaya. Soalnya kan ya tadi kan perbedaan satu asam amino itu kan Iya. bedanya sama manusia purba kan, Iya. Neanderthal lah Oke. apa ya kan. Beda Iya. sama kita kan cuma satu asam amino. Nah. Makanya kalau evolusi kan nggak mungkin cuma satu biji Ya, doang. siapa yang nyuntikan itu? Dan dia khusus lagi produksi neuron kan buat bisa mikir. Itu dia. Siapa yang menyuntikkan itu, yang Nah. ngeflip dia itu jadi manusia. Ibaratnya kayak tadi sebelumnya kayak mirip-mirip primata gitu, tiba-tiba Benar. bisa mikir gitu. Benar. Kan dulu mereka ya mungkin berburu dan lain-lain ya bisa. Tapi untuk Iya. berpikir, bersosialisasi, berini itu butuh satu ya asam amino tadi di DNA untuk ngeflip Iya. itu. Tapi kalau Iya. udah diubah DNA-nya masih nambang emas lagi bang. Balik lagi ke awal. Masih Anunnaki. Yang dicari mas lagi Cari tetap emas lagi bang tapi. Iya, iya. Karena Anunnaki naik Factory reset nih, dan enggak, pabrik. Anunnaki naik CCR waktu itu. Tapi Cina nyari silver san sekarang. Perak. Emang iya benar tembaga tapi. katanya tapi. Karena sekarang. itu penghantar listrik yang lebih bagus daripada tembaga. Oh gitu. Iya. Kan industri kan ngarahnya kan ke listrik semua kan. Balik lagi ke Anunnaki. Oke. Oke. Kenapa lu percaya sekali dengan Anunnaki gitu Son? Alasannya apa? Masuk akal banget sih. Anggapannya yang cerita tadi kayak misalnya Adam ya kan. Dia kan pertama kali diciptain kan kayak misalnya di agama gue gitu ya. Kita Oke, juga oke. dibilangnya dari tanah sama serupa dengan Tuhan Ya, gitu kan. oke. Nah, terus kalau serupa dengan Tuhan kan anggapannya DNA. Jadi nggak eksplisit gitu loh. Terus kalau misalnya tanah ya berarti maksudnya makhluk yang ada di bumi aja gitu. Bukan literally tanah gitu maksudnya. Dan Ya, Anunnaki begitu. jadilah Adamu namanya kalau di sono. Oh, oke. Adamu namanya. Artinya manusia pertama. Iya, benar. Sama teorinya Anunnaki tuh dijelasinnya kayak ya udah manusia diambil, diisiin embrio, jadilah manusia yang sekarang. Jadilah manusia yang sekarang. Jadi mirip sama yang ada di tulisan itu. Iya, sama habis itu nyambung ke yang Nuh tadi ya kan. Kan di ininya Sumeria ada juga tentang itu. Tapi namanya beda, bukan Nuh. Dia namanya? Noah bukan? Bukan. Bukan, Oh, bukan. Atnutispim namanya. Anutistim. Sorry. Oh iya. Tapi ceritanya bener-bener sama gitu. Bahtera juga, ada banjir bandang Ya, juga. kalau soal Nuh tadi ternyata banyak kejadian yang di berbagai Kepercayaan budaya ya. kan, berbagai budaya setelah banjir ada orang dari laut. Oh iya. Kalau di Jepang tuh gambarnya kalau nggak salah apa gitu? Luffy. Bukan. Roro Kidul bukan? Bu Susi kalau itu bukan. Dari laut tuh simbolnya apa gitu. Tenggelamkan Kalau gitu. Cina kayaknya naga, kalau India dewa. Yang jelas di beberapa budaya termasuk aborigin itu ada kisah tentang banjir itu dan ada orang datang dari laut yang memberikan pelajaran kehidupan. Setelah banjir dan lain-lain itu ada orang-orang dari laut yang memberikan kehidupan. Oke. Nah,
sedikit lagi ke di kitab sampean tadi ya. Kalau nggak salah aku akan menciptakanmu with my own image sih kalau nggak salah. Iya, serupa dengan ini. Baca juga. Oh. Jangan Sampai baca. mana bacanya? Enggak baca juga. Soalnya banyak referensi memang dari Genesis gitu-gitu. Oh, iya. Gitu. Zakir Naik gitu kan. Bukan Genesis. Anda tahu dari Zakir Naik kan ya? Saya Untuk mengkonfirm orang-orang lain. Tapi seru tuh ya emang kalau ngomongin soal apa namanya Anunnaki. Panjang banget sih sebenarnya Panjang ceritanya sih. Dan anggapannya yang banyak kepercayaan-kepercayaan yang base-nya itu bukan base sih, maksudnya Reference, ada referensinya ada dari Sumeria ini gitu. Dan dia kan peradaban manusia pertama gitu. Iya Ya kan? Dan emang bangsa itu kayak maju banget kan pada masanya. Maksudnya punya Iya, dan teknologi dan pengetahuan-pengetahuan yang Heeh. di luar bangsa lainnya gitu. Makanya yang bingung kan kok maksudnya udah peradaban pertama dan semaju itu kok pada nggak percaya gitu orang. Maksudnya gitu kan. Anggaplah misalkan Sumeria ini Jakarta gitu ngomong gitu kan. Terus tiba-tiba itu kan paling maju yang paling inilah. Kita anggap itulah. Sudah Banjur bukan? Enggak. Oh enggak. Oh enggak. Kita anggap paling maju gitu. Terus tiba-tiba daerah lain misalnya Depok, Madura, misalnya Bekasi bikin aliran baru gitu, kepercayaan baru. Kira-kira lu bakal percaya yang mana? Ya kiblat gaul sih Jakarta sih kalau kiblat gaul ya tapi kalau kepercayaan kayak masing-masing deh kayaknya. Tapi kan dia yang pertama. mungkin gubernurnya beda agama ya. Jadi gak dipercaya. Iya. Enggak sama yang cerita itu loh yang apa? Gimana bisa terciptanya Hercules dan lain-lain. Oh, itu gara-gara ini ya. Maksudnya manusia-manusia super tuh bisa tercipta gara-gara Anunnaki ada satu apa namanya? Dewanya Dewanya yang namanya Enki. Oh, Enki, Enlil ya dan kan? Enki ya. Enlil dan Enki. Oke. Enki katanya jatuh cinta sama makhluk Manusia manusia hybrid modern. Oh, oke. Manusia modern tapi ya bukan yang pas zaman primata. Terus akhirnya punya anak. Oh, jadilah Hercules. Kekuatan super jadinya. Kekuatan super. Soalnya bener-bener apa DNA Anunnakinya banyak berarti ya kan. Double DNA Anunnakinya. Hercules yang di Jakarta itu. Kuat sih itu, Preman tetap itu. kuat sih. Itu emang kuat juga. sampai Kuat sekarang juga kuat sih. Masih kuat sih emang. masih kuat. Masih kuat ya benar. Nah, gitu. Ini juga kelihatan kecacatannya gitu kalau manusia kan. Anggapannya kan bukan dari bumi gitu. Kan manusia matahari aja nggak kuat, ya kan. Seakan-akan manusia itu tidak diciptakan untuk hidup di bumi. Nah, aku pernah Itu. dengar teori itu juga. Karena kan? manusia memang karena katanya dari planet lain. nggak kompatibel sama bumi, bener tuh. Bener. Dinginnya ekstrim Anggapannya nggak kuat. Semua makhluk lain kan tahan semua matahari kan, makhluk hidup. Hewan-hewan kan semua tahan. Cuma manusia doang. Tinggalnya nggak perlu di dalam bangunan atau apa gitu. Iya. Karena nggak fit untuk bumi memang. Dan masalah yang tulang punggungnya juga kan, dibilang soalnya kalau planet Gravitasi Nibiru kan gravitasinya ringan. Makanya banyak orang ini ya saraf Makanya mereka kejepit. tinggi-tinggi. Iya. Makanya kan tinggi-tinggi kan. Mungkin 30 meter tadi juga. Ya, katanya makin kecil ketarik gravitasi, bener gak tuh? Iya benar. Iya. Benar. Mungkin kalau manusia tinggal di planet lain dia akan lebih tinggi. Mungkin kita 3 meter, 30 meter juga Nah. tingginya bisa. Berarti MBG nggak perlu di planet lain. Kan udah nggak ada yang stunting gitu. Nggak kelihatan tuh stunting abang kan tinggi-tinggi soalnya. Gitu ya. Emang seru banget sih ya kalau ngomongin Anunnaki. Tapi ada yang lebih seru lagi sih bang. Apa tuh bang? Tentang piramid. Lo ikutin gak sih cerita-cerita tentang piramid? Aku ikutin banget bang. Piramid tuh punya misteri yang luar biasa ya. Oke, kalau kalian sendiri piramid apa bang? Piramid makam. Makam, meskipun nggak Yang ada di- ininya ya. Yang disetujui sejarawan makam. Oke, yang sisi sejarawan. Kalau kalian deh sebagai ahli konspirasi deh. Apa namanya pembangkit makam. listrik juga. Pembangkit listrik. Iya, ada konspirasi itu juga. Ada konspirasi kayak gitu tuh. Tapi ini dulu Bang Teton percaya itu makam atau enggak? Kalau aku enggak. Enggak. Ya, karena aku justru percaya piramid ini ada sebelum Egypt, sebelum peradaban itu. Oh. Kalau aku, Iya. karena aku beberapa kali nonton referensinya adalah bisa nggak orang zaman dulu bikin itu? Kan ada yang simulasi pakai air dan lain kan. Iya. Kalaupun bisa, ngapain? Ya meskipun nih dia adalah Sang Maharaja. Fir'aun mania misalnya kan. Kan ada Jokowi mania tapi ini Fir'aun mania misalnya kan. Solo Dia mania. segitunya sampai butuh 15-20 tahun katanya bangun piramid. Satu ngapain? Dan batunya itu kan diseret dari ratusan kilo. Nggak dari 800 situ. km tambang ya. Benar, nggak dari situ query-nya. Kan piramid juga zaman dulu itu bukan berunda-unda katanya. Dia shape gitu bang dulu bang. Maksudnya Tegak lurus gitu ya. Bukan, segitiga. dia tuh bangunannya rata. Oh dulu rata. Setelah ada gempa, ada bencana kalau nggak salah, akhirnya dia terkikis rontok. Jadi Oh. makanya ada yang beberapa begini, ada yang undakan. Oh gitu. iya. Sebenarnya dulu begini. Dan yang paling misteri dari piramid, kok bisa piramid ini sejajar dengan Orion kalau nggak salah.
bintang, Oh iya benar. bintang di Iya. luar angkasa. Zaman dulu. Rasi bintang Orion dan Sirius. Iya, Yang- kalau nggak salah Orion dan Sirius kok bisa dulu nih orang sudah bisa melihat itu. Yang sekarang mungkin harus pakai teleskop kan, harus ke Bandung dulu kayak gitu. Iya bener. Ke Planetarium. observatorium. mungkin. Planetarium. Iya, iya, menggunakan. iya. Itu kalau aku percaya justru piramid sudah ada, tapi fungsinya apa juga nggak tahu. Ada yang konspirasi power plant katanya dia. Iya. Pembangkit listrik karena pas dites di dalamnya lorong-lorong chamber itu katanya bisa memantulkan akustik suara. Jadi cara membangkit listriknya itu adalah di bawahnya kan ada air. Nah air ini nggak tahu gimana pokoknya memantulkan suara jadi pembangkit listrik katanya. Setelah Egypt ada peradaban Egypt ya dia tinggal datang aja. Ini tulis gini ini yang gue bikin. Aku makin yakin kalau ini ada yang salah dengan ini. Pemerintah Egypt ngelarang orang meneliti. Oh. Ada beberapa kesaksian, iya gue tuh mau ke sana, mau ngegali lebih dalam, mau ke bawah, mau apa. Bahkan ada teori scan 3D terbaru kalau nggak salah. Piramid itu super panjang ke bawah, Bang. Iya, ada gitu lagi. ya. Ada ya lagi. scan 3D ya? Iya. Pakai lidar atau Bawah. lidar iPhone 11 kalau nggak salah. Nggak kuat kalau itu. Pokoknya panjang ke bawah ya, Bang ya? Iya, ada ada ya gitu. scanner Ada ke ruangan lah. ke Ada bawah, ruangan di bawahnya. ruangan Dan dan besar. lain. Pemerintah Egypt malah ngundang Mr. Beast waktu itu. Aduh. Klarifikasinya udah kayak pemerintah kita nih, ya kan? Dia ngundang Mr. Beast untuk masuk ke dalam piramid. Dari cara orang Egyptnya tuh ngomong, ini adalah buatan kita, ini adalah buatan kita. Semacam aku lihatnya kok orang ini kayak insecure ya. Dia ngomong ke Mr. Beast, iya ini adalah memang buatan kita, ini Egyptian yang bikin. Tapi peneliti jangan dulu, Mr. Beast boleh ngonten di dalam sampai masuk ke bawah ke chamber berapa, begitu. Iya. Kan kita makin kalau emang buatan Egyptian, boleh dong orang luar masuk neliti. Masa Mr. Beast yang suruh masuk? Dengan kocak sih. biar Mr. Beast yakin ini adalah Egyptian. Kan Mr. Beast follower banyak kan. Aku yakin di endorse juga dia. Iya, Iya, pasti sih pasti kayaknya sih. Pakai menteri pariwisata Egypt. Iya. Kalau ini nggak bisa di sini. Bahasa Inggris aja nggak bisa. Iya. The ministry, the Indonesian cabinet and ministry, Nggak bisa bahasa Inggris. Gak bisa bahasa Inggris. Bahasa Inggris gitu. Itu kalau tapi fungsinya apa? Ada yang bilang itu adalah power plant. Akhirnya itu menginspirasi Nikola Tesla bikin yang Iya, pembangkit listrik itu. listrik wireless. Kalau aku fungsinya apa nggak tahu, yang jelas dia lurus dengan Orion dan Sirius. Harusnya orang zaman dulu nggak bisa bikin itu, nggak bisa melihat Sulit sekali, sulit itu. Dan dia sekali. presisi banget. Terus juga batunya ratusan kilo. Dan yang ada Dan batunya ada 2,3 juta blok batu. Nah Berarti variatif dari 2,5 ton sampai 80 ton. itu kalau beneran orang Egypt, IKN harusnya yang baru bangun orang Egypt. Ya itu kan Harusnya udah jadi ya. batunya kan banyak, Bang. Terus juga kalau nggak salah di dalam itu ada serapim box ya, yang box makamnya yang tapi nggak ada mayatnya. Itu kebuka gini, Bang, dan itu beratnya kalau nggak salah 100 ton. Dan yang paling mengherankan lagi, motong batu itu di zaman dulu kalau mereka ceritanya pakai skitsel tuh, pahat begini. Pemahat Nggak tembaga. mungkin. Itu ada orang pernah neliti itu hanya bisa dipotong pakai laser atau diamond. Diamond cutter. Dan untuk sepresisi itu loh, itu mandornya sih canggih sih kalau memang Iya, benar iya, Egyptian iya. ya menurutku ya. Dia bisa satu ngangkut itu dulu dah ke dalam. Keren zaman sekarang aja katanya susah bangun itu. Iya. Kalau Apalagi 80 zaman ton sih dulu. berat sih. Teori konspirasi lagi ini, kalau ini konspirasi. Aku yakin nih bukan Egypt ya. Orang sebelum itu sakti-sakti. Jadi katanya Sakti-sakti. ada yang bisa menggerakkan apa. Oh, pakai tenaga batin gitu-gitu ya. Aku nggak tahu. dia bilangnya dia bisa punya teknik tertentu. Kalau dia ngomongnya dari sound wave itu bisa memanipulasi benda untuk digerakkan, dipindahin, diterbangin begitu. Atau dulu mereka tuh ada cairan khusus yang bisa melembekkan batu. Oh. Oke. Jadi pas nyampe sana baru dikerasin lagi. Iya, satu itu ngemahatnya itu kenapa bisa Presisi. cutting edge-nya presisi dan lain-lain. Itu mereka punya cairan apa untuk melemeskan. Nah, baru Iya. tuh Kayak diginiin. besi dipanasin lah, dilebur gitu Benar, Iya. tapi ini batu. Tapi Iya. di batu. Itu kalau piramid. Tapi fungsinya apa? Jujur nggak tahu aku. Walaupun granit salah satu batu paling keras ya yang ada Paling di keras. muka bumi gitu. Ya sampai ada yang buktiin. Ini zaman sekarang aja motong itu tuh susah. Susah pasti kan. Iya. Terus pakai diamond zaman dulu kayaknya. Tapi gilanya 15 sampai 20 tahun doang tadi ya bikinnya ya. 20 tahun. 20 tahun. Candi Prambanannya 100 tahun, Bang. Itu udah Beda dihitung-hitung itu kan ada 2,3 juta blok tuh ya Iya. kan buat ngebangun piramid. Oke. Kalau misalnya dibangunnya selama 20 tahun, itu berarti satu blok
blok batu tuh harus ditaruh setiap 4 sampai 5 menit. Baru bisa jadi 20 tahun tuh piramid. Kalau nggak 45 menit lebih kan ya? Berarti lebih dari 20 tahun. Tapi 20 tahun kan memang. Ya, Kan dibangunnya kan estimasinya itu. Ya 20 tahunan dan dibangunnya di masa kepemimpinan Khufu ya. Firaun Khufu. Bukan. Itu bos saya kalau. Ya itu terus masih diteliti gimana caranya mereka meletakkannya yang paling atas tuh. Iya. Ada yang crane begini ini piramid, crane-nya panjang gini. Bukan crane ginian nih. Tali tambang. Bukan tali tambang, track buat tracknya, ngangkut iya. batunya ada yang ini piramid, tracknya panjang begini. Ada yang katanya bangunnya kotak segini dulu. Habis itu bikin jalannya tuh gini, zigzag sampai atas. Ada yang begitu. Kalaupun itu bisa lah bawa batu dari quarry-nya yang ratusan kilo ngebawa ke atasnya, butuh berapa Hercules tuh coba. Iya makanya. Gitu. Enggak, tapi ntar dulu ada yang bilang soalnya itu ngebangunnya tuh dari atas dulu baru ke bawah katanya. Ada teori yang seperti itu juga. Disusun dulu ke atas. Jadi dari yang paling berat dulu di atas, dibenerin, terus habis itu ke bawah katanya. Jadi dipahat gitu. Katanya kayak gitu, ada yang bilang kayak gitu tuh. Ada yang bilang kayak gitu. Dipahat. Iya katanya, ada yang bilang kayak gitu. Jadi kayak balok gede doang gitu terus dipahat gitu. Iya. Itu lebih ekstrim lagi bawa. Lebih susah tuh ya. Bawa itunya ke situ. Iya lebih ekstrim. Iya sih. Nah ini ada hubungannya dengan Sphinx. Sphinx itu ada teori lagi. Mukanya tuh dulu macan beneran. Oh gitu. Makanya kalau ente lihat Sphinx nggak simetris kan, badannya gede, kepalanya kecil. Iya. Nah itu raja yang ada di situ mungkin dia narsis, dipahat lah. Bukan raja Solo ya, tapi Bukan. ada yang memahat tembok jadi aja kalau itu ya. muka. Kalau itu tembok ratapan. dan di Sphinx itu bang, di kaki Sphinx itu ada bekas air, erosion. Jadi kemungkinan dulu di situ ya tadi teori dulu air di mana itu kita nggak tahu loh. Jangan-jangan air itu teorinya adalah bahwa Sphinx lebih tua daripada piramid kan. Karena piramidnya belum jadi gurun, masih berair. Iya benar. Begitu. Makanya Sphinx-nya kerendam air tuh kakinya. Jadi dulu di situ air kita nggak tahu apa sungai apa laut. Masih turun hujan di situ. Ya, zaman dulu ada teori masih itu turun juga. Hujan. Sekarang panas. Sekarang nggak ada hujan. Nggak ada hujan sih. Nah, kita nggak tahu, bahkan kita udah restart berapa kali juga. Aku ada percaya sedikit lah kemungkinan itu. Kiamat 7 kali gitu katanya. Ya aku nggak tahu kiamatnya dalam bentuk apa, nggak tahu aku. Apakah rupiah melemah, nggak tahu ya. Yang jelas kayaknya ada restart civilization. Ente nonton Dr. Stone nggak? Dr. Stone nonton. Aku tuh kayak jangan-jangan kita ini kayak gini dulu bro. Nah kalau teori Anunnaki tadi kan pada saat manusia ini terlalu barbar katanya kan, udah kita hancurin aja dah, kita restart. Kan kebetulan kan orbitnya pas ke bumi kan. Setiap 3.600 tahun kan dia ke bumi, buminya hancur. Gitu kan. Terus manusia ini terlalu kacau nih, di restart dengan banjir itu. Banjir Nuh ini. Banjir. Nah kalau menurut teori itu yang selanjutnya tahun 2900 katanya. 2900 tuh kiamat banjir lagi. Selanjutnya. Tapi kalau dari versi Anunnaki yang setiap 3.600 siklusnya itu tahun 2900. Tapi piramid tuh yang gue paling nggak masuk akal itu yang ini sih, koordinatnya itu sih. Oh iya. Wah, gila itu. Udah tau belum? Koordinatnya piramid tuh sama dengan kecepatan cahaya. Wah. Belum tahu. Jadi misalnya kecepatan cahaya 266.450.000 gitu misalnya. Dia bisa pas ya. Koordinatnya itu 2,60 kayak gitu-gitu. Ntar ditambahin di sini deh gambarnya. Itu dia. Ya gitu-gitu tuh kalau cuma cocokologi kayaknya enggak deh, karena itu terlalu presisi sampai koma-komanya bang ya. Iya. Dan itu kan meter per second ya kan, meter per detik. Dan zaman dulu kan belum pakai meter. Meter baru ada tahun abad 18. Dulu tuh baru ada meter. Hasta kalau salah. Hasta sih. Saya tahu tuh hasta. Itu hasta itu. Loh, hasto bukan. Ini ukuran meter zaman dulu lah kalau salah. Kalau di agama tertentu tuh hasta gitu kan, belum kaki. Nah kalau ngomongin teknologi zaman dulu ada namanya suku Dogon people. Oh iya, suku Dogon. Suku Dogon. Nah dia itu digambarnya atau apa, pokoknya dia tuh dari kisah turun temurun, dia itu sudah tahu ada bintang ketiga, kayaknya Orion, Sirius, aku lupa satunya apa. Padahal antara bintang atau planet, padahal suku Dogon nggak punya teleskop. Oh, Sirius B itu ya? Iya, Sirius B kalau nggak salah. Bintangnya. Kok bisa nih Dogon people ini bisa tahu ada situ? Ada Sirius B gitu ya. Benar. Makanya aku kalau yang lebih aku percaya, kalau tadi kita anggap aja konspirasi. Kalau aku percaya memang ada lost technology. Ada ancient lost technology. Tapi dari semua konspirasi yang paling lo percaya konspirasi apa? Konspirasi yang paling saya percaya ini baru saya sebenarnya bang. Wah, apa nih? Hanta bukan Hanta? Bukan, Amin Rais yang sekarang. Aduh. Bukan Aduh. Amin Rais yang
sekarang adalah cyborg kalau. Oh. Saya nggak hate ya, tapi Ah. dulu saya mengidolakan beliau. Dulu beliau kalau nggak salah ketua Muhammadiyah. Iya. Saya Muhammadiyin kan. Saya lihat, beliau nih keren gitu. Tapi sekarang kan beberapa omongannya agak kan ada teori Ngaco. Joe Biden katanya cyborg juga. Oh iya bener. Nah, ada. saya yakin Amin Rais karena jauh banget Bang dulu beliau Dulu menggulingkan siapa yang digulingin? Ada Gus Dur yang ngomong itu Gus Dur. Itu maksudnya saya idola lah ke beliau ya kan. Sekarang kok agak beda. Ada kemungkinan cyborg. Enggak bercanda. Aku teori yang paling dipercaya. paling dipercaya dan ini adalah ya UFO sih. UFO ya. UFO. Tapi UFO itu bentuknya gimana? Aku nggak tahu. Tapi kemarin lihat yang udah di-leak sama pemerintahannya Amerika. Agak ngaco sih menurutku agak kurang trusted. Ya kan kalau dari penampakannya masa yang gambar kayak Matahari. Matahari terus arah mata angin tuh yang gini-gini tuh. Oh iya kayak Gua kompas tahu ya. Itu kayak kompas ya. Iya. Itu mah kayak dingdong, Mbak. Mainan dingdong tuh. Apa namanya Space Invader. Ya. Game Space Invader. Beberapa penampakannya sih menurutku wadidaw ya. Oh gitu ya. Aku justru percaya penampakan UFO, ya meskipun nggak 100% percaya, kalau testimoni orang tuh. Salah satunya aku lupa di pesawat Amerika kayaknya. Dia tuh bilang, aku diikutin. Di sebelahku ada objek. Tapi mungkin di radarnya dia atau radar markasnya nggak kelihatan. Tahu dia hilang, pesawatnya hilang atau ketembak gitu. Kesaksian orang kayak gitu. Kalau di Indo kan ada juga komunitas UFO. Iya. Aku kata-katain sih. Di Jogja, di Jogja kan? Aku gak tahu kotanya di mana tapi Ada Jogja. di Indo sendiri ada orang yang pernah melihat UFO. Terus komunitas ini ngapain? Gitu. Aku ngapain di komunitas? Ada Mereka festival sharing. ya, Bang? Ada festival UFO. Ada festivalnya. Di Jogja gitu. Jogja. Kalau nggak salah pernah ada circle crop gitu Crop di circle. daerah, crop circle di Oke. daerah Sleman apa kalau nggak salah. Iya pernah. Nah itu kalau ngomongin crop circle itu juga misteri. Ada yang bilang itu human made. Oke. Tapi ada yang sudah nyoba nih. Dia pakai kayu, beda patternnya. Kalau yang pakai kayu itu yang diinjek-injek gini, satu dia patah-patah sawahnya itu. Kalau yang crop circle yang asli itu nggak ada kayak kena angin gitu, Bang. Nggak ada tanda kerusakan. Oh iya. Ada orang pokoknya ini mah crop circle mah gua bisa bikin. Kayak Udah cuman bikin. kecabut aja ya maksudnya. Pokoknya patahnya tuh random, patternnya tuh. Oh iya. Dan rusak jadinya. Iya. Ini sudah ngetes bikin gagal panen petani kan. Ini beda katanya kalau crop circle yang asli itu memang nggak ada tanda-tanda kerusakan ya dan rapi dan bentuknya kan aneh-aneh. Menurutku itu juga kalau nggak dilihat dari atas nggak masuk akal sih itu. Susah ya maksudnya. Benar. Soalnya banyaknya orang debatnya itu kan dia harus lihat dari atas tadi kan otomatis ada mandornya lah, supervisornya di atas. Benar. Kan harus komunikasi sama pekerjanya di bawah. Nah. Tapi kan dulu kan komunikasinya belum ada kan. Ya nggak, tapi Bingung kan juga. crop circle kayaknya Ada yang baru-baru ini. juga ya? Baru-baru ini. Maksudnya masih di tahun di atas 90 ke atas. Oke. Aku nggak tahu ini palsu apa enggak, pokoknya ada UFO gini sih. Tahu-tahu sawahnya tuh gitu. Oh gitu. Itu belum ada AI ya. Oh belum ada. Belum ada. Itu aku nontonnya di tahun 2005-an kalau nggak salah itu. Videonya video footage lama gitu. Masih langsung bentuk gitu. Persis footage AI nih yang Iya, pura-pura AI. dari CCTV. Iya, kayak gitu kan. Nah, kalau itu mungkin setelah ada nggak tahu antara memang itu real atau editornya jago sih. Itu Adobe Premiere sangar sih itu. Itu sih. Tapi dari semua footage yang dirilis kemarin nggak ada yang ini yang nyangkut satu gitu. Aku belum nonton banyak sih Bang. Aku baru nonton yang itu doang. Yang kayak drone lihat gak? Kebanyakan kayak drone sih sebenarnya, kayak cuman nyala doang. Iya, mungkin kayak penampakan di area 51 tuh. Aku beberapa kali nonton ya kayak objek bercahaya turun gitu doang. Menurutku yang kalau kerekam tuh kayak sangat susah 1 banding berapa juta kemungkinan. Tapi kalau testimoni orang meskipun nggak bisa dipercaya juga ya. Kayak lebih inilah kalau orang yang lihat. Kesannya kayak serius nyampainnya gitu. Serius aku nggak tahu kecuali mau disumpah pocong orang itu ya. Ini asli apa enggak.
Banyak sih. Bang, tapi ngomong-ngomong film UFO, masa ente nggak penasaran nih kenapa UFO? Iya bener. Kok dari tadi ngomongin UFO mulu nih panjang banget gitu ya. Ada apa gerangan gitu kan? Ada apa bang sebenarnya bang? Kaosnya bagus tuh UFO tuh. UFO ini bang, ini film saya. Oh. Saya dan Bayu Skak, kita udah syuting tahun lalu. Ini insya Allah tayangnya Juli nanti. Juli. Film UFO. Itu cerita tentang apa bang? Ceritanya tentang UFO mendarat di Madura. Pas mau balik aliennya UFO-nya dipretelin. Oh. Besi UFO-nya karena kan premium tuh besi UFO. Iya. Itu gambaran sedikitnya ya pokoknya. Tapi ada lebih dalamnya tentang keluarga sih, tentang perjuangan saya berangkatin ibu saya naik haji. Kan susah naik haji kan, kuotanya aja dikorupsi waktu itu. Korupsi kuota ada ya waktu itu. Ada loh. Ntar lu pasti ibu ya diantar naik UFO ya, naik hajinya ya. Nggak masuk akal. Gue tebaknya. Nggak masuk akal. Jangan ceritanya gue bongkar di sini. Jangan ya gimana? Itu mah terlalu absurd bang. Aku kalau cerita itu orang apa ini? Gitu. Pokoknya perjuangan tentang aku berangkatin ibu haji. Di sisi lain ada alien yang mendarat di bumi. Nah alien ini bantuin keluargaku. Oke. Jadi ya ini bukan spoiler sih kayak pokoknya ada yang sakit bisa dia dibantuin gitu. Karena dia bantuin keluargaku, aku jadi harus bantuin dia untuk ngereparasi UFO-nya dia. Karena saya ahli besi kan, orang Madura ahli besi. Jadi aku nyariin rongsokan dan lain-lain untuk bantuin perbaikin UFO-nya. Seru gitu. sih. Kocak komedi pasti. Komedi drama tapi kayaknya lebih banyakan dramanya. Banyak dramanya. Oke. Spoiler dikit, belum pernah lihat saya nangis hanya di Widih. Nah, Saya harus nonton. Coki ketangkep aja nggak nangis saya. Di film ini saya nangis insya Allah tayangnya awal Juli insya Allah ya. Iya. Gitu. Bioskop. Bioskop. Oh bioskop. Sama di layar kaca 21 ada. Nggak ada dia. Telegram juga ada. belum nyampe Telegram. Barang lebih Pemilihan ganteng awal dan bulan kawan. ditonton. Kalau aku cerita premisnya ke orang pasti ketawa sih. UFO jatuh di Madura aja tuh kayak kok bisa dari segala tempat di dunia ini jatuh di Madura. Terus ya, genrenya mungkin keluarga cemara, X-Men in Black lah mungkin. Karena tentang keluarga, tapi ada aliennya. Itu menurutku yang belum ada genre kayak gitu. Mungkin ada yang bilang waktu tim ngobrol mungkin inspirasi salah satu dari E.T. itu. E.T. ya. Terus film Chinese kalau saya ada alien juga berteman dengan manusia. Yang Jackie Chan ya? Iya kayak Jackie Chan deh. Stephen Chow kayaknya. CG7. Iya, itu mungkin mirip-mirip gitu. Tapi digabungin dengan Madura. Jadi alien nih ikut nyari rongsok gitu, Bang. Gokil sih. Berantem sama parkir gacuan enggak? Enggak ada adegan itu. Tapi ya bayangin aja UFO jatuh di Madura, aliennya tinggal di rumah orang Madura. Wah. Dengan perjuanganku naikin haji, ini mau naikin ini ke pesawatnya dia. Oke. Wah, chaos lah ini. Wah, seru banget Seru sih. Tapi aliennya bentuknya alien apa orang? Aliennya sih kalau di filmnya nanti CGI. Oke. Tapi pas kita syuting pakai orang, jadi orangnya pakai boneka gitu, terus face tracking gitu, pakai green screen. Dubbernya itu pakai kamera yang ngedetect wajah gitu. Meskipun film Madura tapi serius. Sangat serius sekali ya. Sampai dijelasin teknisnya loh. Gue kira ada di Marvel doang yang gitu. Padahal gue cuma nanya penonton ngeliatnya itu animasi apa? Yang gue tanya. Itulah pokoknya. Iya, tapi keren sih Bang sih, gue pengen nonton sih. Juli tanggal? Insya Allah tanggal 9. Tanggal 9 Juli ya. Ini trailernya udah rilis? Belum. Oh, belum. Rilis. Aku nggak tahu sekarang udah rilis apa enggak. Nanti kalau udah rilis boleh ditempel lah sedikit. Boleh. Siap. Nanti kita keluarin nanti di sini ya kalau udah rilis ya. Teman-teman banyak sih pasti yang suka sih tentang alien sih. Kayaknya apalagi dengan Amerika baru ngerilis Alien dan yang lain. Nah. Channel Anda juga. Nah. Harusnya sih pecinta alien dan kalau kalian punya perjuangan tentang mau naikin haji orang tua, tentang generasi sandwich. Saya bukan sandwich lagi di situ, udah tukang rongso. Kakak saya TBC di situ. Ibu saya mau naik haji, dikejar mau utang ke bank gak dikasih-kasih.
masih harus nyari rongso buat UFO coba. Saya sih mau cari uang buat berangkat ini Bu Haji, ini UFO mau pulang. Mau pulang ke spaceshipnya dia. Pasti seru, lucu, dan ada adegan nangisnya ya, pengen lihat Bang Muslim nangis. Nah itu dia spoiler. Kalau saya di YouTube kan isinya bodoh-bodohan kan, mengeksploitasi mutan. Sini agak serius sedikit berarti ya. Lebih dari serius lagi sih. Kalau ini kayaknya bukan trailer. Ini baru pengumumannya doang. Bukan trailer ini. Bukan. Nanti kalau ada trailernya. Yang pasti nanti nonton aja buat teman-teman semua ya. Tonton 9 Juli 2026. Menurut Bang Muslim, apa namanya, piramid yang bikin manusia apa dibantu sama alien? Ya ini Kalau konspirasi lagi, ada yang bilang. Tapi memang ada sih harusnya sih di zaman-zaman kerajaan yang seperti itu gitu. Ya yang punya kepentingan. Nanti gue bilang aja gue begini. Nah, di sejarah juga ada. Jangan ngomong sejarah agama kita kalau itu udah. Enggak. Tapi kalau ngomongin lost technology, kalau gua yang paling mencengangkan ya itu salah satunya baterai Baghdad, Bang. Lu pernah denger ya? Baterai Baghdad. Dulu aku benci sejarah sebenarnya. Sekolah gitu ya? Dulu aku, kenapa kita harus belajar Majapahit? Tapi ada teori konspirasi, Bang, yang bilang katanya pemerintah itu memelihara komedian gitu yang suka sarkastik supaya kalau rakyat resah gitu, dia jadinya tersalurkan lewat tawa aja gitu, nggak marah. Setuju nggak dengan teori konspirasi itu? Nah,